Perjuangan yang hebat anak muda, Justin makin gregetan. Nathan kaget, Liga Mortal Kombat emang ngeri, Erick Thohir ancam out dari AFF. Timnas Indonesia kembali menjalani laga kedua di ajang ASEAN Cup 2024. Dan bisa dikatakan di ajang tahun ini, Indonesia memang bisa dibilang memiliki kekuatan yang imbang. Sebab STY memilih untuk menurunkan skuad mudanya. Menghadapi Laos di Manahan Solo yang dihadiri full penonton membuat para panci Garuda ini menunjukkan performa terbaiknya yang dipimpin oleh Muhammad Ferrari sebagai kapten. Laos memiliki kesempatan pertama untuk melakukan kick-off, namun tak ada ancaman berarti dari upaya tim Seribu Gajah dari penguasaan bola pertama tersebut. Timnas Indonesia kemudian mengambil inisiatif penguasaan bola dan menekan lawan dengan permainan high pressing, seperti yang kerap dilakukan skuad merah putih di bawah arahan Shin Tae-yong. Laos sempat mencoba mencuri peluang lewat skema sepak pojok pada awal babak pertama. Kesalahan umpan yang dilakukan Timnas Indonesia dalam membangun serangan pada menit ke-10 membuat Laos memiliki peluang. Bon Pachang Bun Kong bisa mengirim bola ke posum Bon Panyafong. Sebuah sepakan Panyafong membuat bola mengenai kaki Kakang Rudianto dan masuk ke gawang Indonesia. Indonesia tertinggal 0-1, namun hanya berselang 2 menit kemudian Indonesia bisa menyamakan kedudukan melalui Kadek Arel. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola kemudian berada di kotak penalti Laos. Bola kemudian dikuasai Marcelino, sebuah upaya sepakan dilakukan pemain Indonesia yang diblok pemain Laos. Bola muntah dimanfaatkan Kadek Arel yang mencetak gol bagi Indonesia. Skor kembali berubah pada menit ke-14 ketika Laos bisa memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia yang terbuka. Patana Pomakep membawa Laos kembali memimpin. Pada menit ke-18, lemparan ke dalam Arhan kembali menghadirkan peluang dan bola bersarang di gawang Laos berkat sundulan Muhammad Ferrari. Wasit lapangan Hiroki Kasahara berkomunikasi lebih dulu dengan wasit VAR Muhammad Taki. Skor 2-2 berakhir hingga turun minum. Hingga pada pertengahan babak kedua, Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning keduanya. Namun meski bermain dengan 10 pemain, anak asuh Shin Tae-yong mampu mencuri gol kembali lewat sundulan yang dibuat oleh Ferrari setelah mendapatkan umpan Doni lewat sepak pojok. Namun sayang di menit akhir Laos mampu menyamakan kedudukan dengan gol yang cukup kontroversial. Sebab meski sudah dicek oleh VAR dan terlihat dari tayangan ulang, bola sudah keluar masih tetap saja disahkan. Ini membuat banyak anggapan bahwa wasit yang ada di ruang VAR memberikan dukungan kepada Laos. Sebab mau dilihat dari sudut manapun, hasilnya tetap bola sudah keluar dan seharusnya gol ini dianulir. Tak hanya itu saja, Laos yang bermain dengan full squad senior tak memperlihatkan permainan sportif mereka setelah beberapa kali melakukan pelanggaran yang terbilang kasar. Hal inilah yang membuat Marcelino Ferdinand sedikit terpancing emosi dan juga terdorong untuk melakukan pelanggaran keras yang berujung kartu merah. Namun permainan keras yang dilakukan oleh pemain Laos tak ada satupun pemain yang diberikan hukuman kartu merah.
Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Laos layak diberikan kartu merah. Dan terlihat dalam story yang dibuat oleh para pemain abroad, memperlihatkan wajah tidak senang karena gaya permainan keras kompetisi Asia Tenggara ini. Dan Nathan yang biasanya terlihat kalem kaget melihat kerasnya AFF karena 2 kali pertandingan Indonesia mendapatkan perlakuan kasar dari musuh. Tak hanya Nathan, Justin yang rencananya akan menyusul skuad ini cukup gregetan melihat para sahabatnya diperlakukan seperti itu. Karena mungkin jika ada Justin di dalam lapangan, semua preman Asia Tenggara tak akan berani melakukan tindakan kasar kepada para pemain kita. Namun, meski hanya bermain imbang, salah satu media dari Irak memberikan apresiasi kepada kemajuan Indonesia saat ini. Sebab media Irak lihat potensi regenerasi timnas Indonesia cukup baik. Dan untuk menyikapi permainan tak fair play di ajang AFF ini, Erick Thohir sebagai ketua PSSI secara tegas mengecam tindakan gaya permainan kasar para negara tetangga Indonesia. Bahkan Erick Thohir sendiri menyatakan dengan tegas akan mengambil tindakan jika AFF tak cepat untuk diperbaiki.